Yang terhormat Bapak Dapon sebagai pengawas sekolah di SD 021 Bantinang. Yang terhormat Kepala UPT SDN 021 Bantinang. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah SDN 021 Bantinang. Yang terhormat para wali murid dan yang terhormat para majelis guru di SDN 021 Bantinang. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dan acara yang kedua yaitu penyampaian sosialisasi visi misi sekolah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 021 Bantinang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berada di sekolah kita ini. Dan pada kegiatan presentasi visi misi sekolah, salawat beriring salam kita sampaikan untuk junjungan Allah, suri tauladan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini kita hari ini berkumpul di ruang labor komputer ini dalam rangka penyampaian atau sosialisasi visi misi oleh kepala sekolah terkait dengan aplikasi PMM atau tugas kita atau tugas kepala sekolah terhadap guru, yaitu observasi. Yang mana di PMM kepala sekolah itu pribadi ibu, itu perilaku yang dipilih oleh kepala sekolah adalah kepala sekolah menyampaikan atau mensosialisasikan visi misi sekolah. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul di sini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Darpon selaku pengawas sekolah kita UPT SD Negeri 021 Bantinang, yang saya hormati Bapak Komite UPT SD Negeri 021 Bantinang, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid undangan yang berkenan hadir memenuhi undangan saya hari ini, terima kasih saya ucapkan. Kemudian Bapak Ibu majelis guru UPT SD Negeri 021 Bantinang yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi sosialisasi visi misi sekolah kita itu kita laksanakan hari ini. Namun sebelum kita masuk ke kegiatan kita gali dulu, kita ingat dulu, kita ketahui dulu sejarah singkat UPT SD Negeri 021 Bantinang. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu sudah tahu belum sejarah berdirinya sekolah kita ini? Tahu atau tidak? Nggak dengar suaranya. Tahu atau tidak?
Belum. Nah, kita sebagai tenaga pendidik di sini harus tahu. Nanti kalau orang bertanya, kita mau menjawab apa? Kapan sih sekolahnya berdiri? Seperti apa prosesnya? Jadi di sini kita bahas sejarah singkatnya saja. Untuk detailnya nanti kita cari informasi lagi, itu menjadi pengetahuan pribadi kita masing-masing saja. Baik Bapak Ibu, sejarah singkat UPT SD Negeri 021 Bangkinang ini, setelah saya cari informasinya, di sini UPT SD Negeri 021 Bangkinang ini sebelumnya itu bernama 050 dengan sejarah pada tahun 1995 seorang warga Bukit Permai, yang mana sekolah kita berada di Jalan Bukit Permai, menemui Bapak Bupati Kampar yang waktu itu bernama Pak Saliazi pada tahun 1955 ya. Dibawanya temannya untuk menemui Pak Bupati. Kenapa terinisiatif oleh warga ini untuk menemui Pak Bupati? Karena berdasarkan observasinya, apa yang dilihatnya, warga atau anak-anak di Bukit Permai ini ternyata bersekolah ke sekolah yang berada di Jalan Ali Rashid. Terbayang ke Bapak Ibu jauhnya? Mereka pergi dan pulang sekolahnya itu berjalan kaki. Karena mengamati hal tersebut, warga ini yang bernama Pak Tarmizi menemui Bapak Bupati dengan tujuan untuk dibangun sebuah sekolah di Bukit Permai ini. Jadi Pak Tarmizi berusaha mencari tanah dan alhamdulillah juga dapat tanahnya. Nah, setelah dapat tanah untuk dibangun sekolah, Pak Tarmizi kembali menemui Bapak Bupati, dan Pak Bupati kala itu Pak Saliazi memberikan uang senilai 30 juta untuk pembayaran tanah tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1996 sekolah ini dibangun. Untuk proses belajar mengajarnya itu dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1997. Itulah sejarah singkat sekolah kita ini. Jika nanti ada pihak-pihak terkait ataupun masyarakat di luar sana yang bertanya, mudah-mudahan kita semua sudah bisa menjawabnya. Kapan SD kita berdiri, seperti apa? Nah, itulah sejarah singkatnya untuk kita ketahui bersama. Kemudian Bapak Ibu, sebelum masuk ke kegiatan inti kita juga, yaitu presentasi visi-misi sekolah. Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar kata visi dan misi. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Sudah pasti pernah ya. Jadi di sini saya mau bertanya dulu, apa itu visi? Apa Bu Yuli? Visi tujuan masa depan suatu organisasi. Yuk, visi adalah tujuan masa depan suatu organisasi atau sekolah. Oke. Kalau misi? Ada yang bisa menjawab? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain Bapak Ibu? Apa itu visi?
sebuah organisasi. Benar. Ada pendapat lain? Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Misi, apa itu misi? Ayo boleh. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita di mana? Di visi. Oke. Jadi misi yang disampaikan Bu Resti tadi, misi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan. Ya Bapak Ibu, visi dan misi itu adalah dua konsep penting dalam manajemen organisasi, perencanaan strategis, dan pengembangan pendidikan. Jadi jika ada visi, otomatis ada misinya. Keduanya digunakan untuk menentukan arah dan tujuan sebuah organisasi. Jadi di sini kita simpulkan bahwa visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa depan. Biasanya visi itu menunjukkan cita-cita dan tujuan ambisius, memberikan arah yang jelas untuk masa depan. Contoh Bapak Ibu, kita sebagai guru tujuannya apa? Pasti ada tujuan kan? Nah, itu dia visi kita. Untuk mencapai tujuan itu, kita melakukan cara-cara untuk tercapainya dengan baik dari tujuan kita atau visi kita. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini visi dan misi dari UPT SD Negeri 021 Bangunan atau sekolah kita. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berbudaya, berprestasi, berintek, dan mandiri yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi penekanannya adalah peserta didik berbudaya, berprestasi, berintek, dan mandiri yang dasarnya atau berlandaskan iman dan takwa. Jadi untuk visi itu adalah di sini penekanannya adalah peserta didik kita. Yang mana indikator dari visi UPT SD Negeri 021 Bangunan ini berbudaya, itu ada disiplin, kemudian sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin otomatis kita mulai dari diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita ini. Dalam hal ini mungkin seperti disiplin dalam waktu, kemudian dalam mengerjakan tugas kita, dan sebagainya. Nanti dampaknya adalah ke peserta didik.
Apabila kita melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, maka peserta didik kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Apalagi ini sebagai guru kelas, karena yang namanya peserta didik itu mereka lebih percaya kepada gurunya ketimbang dengan kita sebagai orang tua di rumah. Contoh, dalam mengerjakan tugas ada PR untuk dikerjakan di rumah. Kita anggaplah PR matematika. Itu biasanya apapun langkah yang disuruh oleh gurunya harus mengerjakan seperti itu. Padahal sudah diajarkan oleh orang tuanya, seperti ini juga bisa nak. Enggak mak, harus seperti ini kata guru. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, karena saya juga sebagai orang tua di rumah, anak saya juga nggak mau diajarkan seperti apa langkah yang berbeda dari cara gurunya. Harus mengikuti cara gurunya. Nah itu dia kita sebagai seorang guru menjadi tauladan, menjadi contoh oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswi di sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa menerapkan hal tersebut. Kemudian sopan santun. Kita sebagai orang dewasa, yang namanya peserta didik sudah dewasa ya. Sebagai orang dewasa pasti sudah tahu seperti apa sopan santun. Contoh kemarin di dalam kita mendeskripsikan akar masalah. Ada nggak di sana salam? Ada. Sebagai umat Islam mungkin kita bisa mengucapkan salam saat bertemu. Itu juga merupakan salah satu sopan santun. Seperti anak-anak kita atau peserta didik kita di sekolah, kita datang ke sekolah, mereka menyalami kita. Itu juga termasuk salah satu sopan santun. Kemudian cinta lingkungan. Nah, seperti di sekolah kita ini, cinta lingkungan. Salah satu cara yang kita lakukan yaitu tentang sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini kita jaga dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Masuk kepada visi dari sekolah kita. Diingat Bapak Ibu apa tadi visi sekolah kita, dan inilah langkah-langkah yang harus kita lalui untuk mewujudkan visi kita, untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui penggunaan pengamal ajaran keagamaan. Seperti apa ajaran agama kita itu kita amalkan. Kemudian menanamkan budaya disiplin, sopan santun, dan cinta lingkungan. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, itu juga merupakan indikator dari visi sekolah kita. Kemudian mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Ini adalah tugas kita bersama di dalam kelas. Mengoptimalkan. Untuk apa kita optimalkan? Sesuai dengan indikator visi kita, untuk mencetak siswa kita berprestasi akademik maupun non akademik. Ya Bapak Ibu ya, harus optimal. Nah kita sebagai guru, Ibu yakin kita bisa.
untuk mewujudkan visi tadi melalui cara ini mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan terhadap peserta didik kita. Kemudian mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Nah, bilang tadi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat. Jika anak kita berminat untuk prestasi akademik, maka kita harus menyalurkannya. Dan begitu juga jika anak kita berbakat dalam hal apapun terkait dengan bidang akademiknya, kita berusaha sebaik mungkin, baik itu melalui proses belajar mengajar maupun melalui proses ataupun kegiatan yang kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Membina kemandirian peserta didik. Nah, sesuai dengan bakat dan minatnya juga, kemudian itu kita bina. Karena berdasarkan kurikulum Merdeka sekarang, semua itu berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, kami selaku kepala sekolah mengajak Bapak Ibu untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan dengan cara melakukan misi yang sudah ditetapkan juga bersama. Kita siap melaksanakannya Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan visi dan misi sekolah kita tadi, Ibu mau bertanya dulu, kegiatan apa yang telah kita lakukan di sekolah kita untuk mencapai visi tersebut? Kegiatan yang telah kita laksanakan, kita banyak mengadakan program-program sekolah. Kegiatan literasi, iya. Kegiatan literasi telah kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian, apalagi? Kegiatan apa? Kegiatan Bapak Ibu yang telah kita laksanakan untuk mencapai visi kita. Kegiatan operasi pernah kita laksanakan? Pernah. Membudayakan salam ada tidak? Ada. Kita menyambut siswa datang pagi bersalaman mengucapkan salam. Kemudian banyak program-program yang telah kita laksanakan untuk mencapai visi kita. Namun dari program-program tersebut yang telah kita laksanakan, tentu tidak semuanya tercapai. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi kembali program-program tersebut. Ada penambahan atau seperti literasi yang telah kita lakukan, kita evaluasi kembali untuk meningkatkannya di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, dari program-program tersebut berdasarkan rapor pendidikan UPT SD Negeri 021 Bangkinang, seperti tadi kita telah melaksanakan kegiatan numerasi. Ternyata pencapaian di rapor pendidikan sekolah kita, nilai numerasi
literasi di rapor tersebut masih tergolong sedang ya Bapak David ya, yaitu 50 nilainya. Oleh karena itu kita harus lebih giat lagi dari yang tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini untuk mencapai visi tersebut tidak hanya ibu yang harus melakukannya, tidak hanya guru yang melakukannya, tidak harus peserta didik yang melakukannya, tetapi kita bersama. Kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan kita itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi berikutnya atau selanjutnya ke depannya kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan hal-hal yang masih perlu kita perbaiki, baik itu dari program sekolah kita yang perlu ditingkatkan, kemudian dari program tersebut nanti kita meningkatkan nilai dari rapor pendidikan kita, kemudian dari kinerja kita harus kita tingkatkan bersama. Kita berkolaborasi di sekolah ini untuk mencapai apapun yang menjadi tujuan kita. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi visi misi sekolah kita. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Untuk presentasi visi misi sekolah kita cukupkan di sini. Atas kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.